Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini adalah dimana pesan semesta, dimana kamu raihlah kebahagiaanmu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk kamu bisa meraih kebahagiaan di hari esok. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya. Dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo untuk kebahagiaan sejatimu. Virgo. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Oke. Wow, Four of Pentacles. Kebahagiaan sejati adalah semua yang membuatmu happy. Saya lihat di sini kamu banyak hutang, bagaimana mau happy? Betul tidak, Virgo? Ataupun tanggung jawab yang belum selesai. Ada tanggung jawab kamu atau tugas kamu atau beban yang belum diselesaikan. Tapi ini menyangkut keuangan ya. Mungkin contoh, aduh adik saya nih masih sekolah, tanggung jawab saya untuk bisa menyekolahkan anak saya, menyekolahkan anak dan adik saya, ini contoh ya. Ya itu kan berarti tanggungan. Tanggungannya berupa pendidikan. Tetapi untuk bisa meraih pendidikan supaya cepat up ya butuh duit juga. Nah ini. Ya, itu dibawa happy aja, jangan dibawa pusing. Bagaimana kamu nggak, artinya gini loh. Virgo ya, untuk menarik kebahagiaan itu dari diri kita. Uang itu berputar loh. Tapi kalau hati kamu itu penuh dengan kecemasan, ketakutan, beban ya, itu uang itu lama berputar ke kamu lagi. Kenapa? Uang gak suka dengan orang-orang yang tidak bahagia. Kamu dapat uang, kamu bahagia tidak? Bahagia Kak Ica. Oke, bahagiakanlah dirimu supaya uang itu dia datang kepada dirimu. Dengan cara apa Kak Ica? Ya dengan cara apa saja. Uang itu gak bisa kita prediksi ya. Terkadang kita karena hasil keringat kita kerja dapat duit. Ataupun tiba-tiba kita dapat di jalan. Atau tiba-tiba ada orang yang memberikan kepada kita. Kita gak tahu sumbernya dari mana. Itu semesta punya cara. Mungkin kamu dapat warisan, kamu dapat hibah ya, atau yang tadi saya bilang kamu dapat lotre tiba-tiba menang, ataupun mungkin ketemu di jalan, kita nggak tahu, atau memang hasil keringatmu yaitu kerja. Jadi panggillah uang itu dengan apa? Dengan berbahagia, karena energi kebahagiaan itu akan memanggil yang lain datang kepadamu, yaitu kesehatan, cinta kasih, keberuntungan ya. Jangan berpikir yang negatif. Wah, besok nih tanggungan. Besok ya memang kita hidup di dunia ini pasti harus berjuang. Gak bisa kita bilang hidup ini tuh enak terus, no. Tetapi bagaimana caranya supaya perjuangan itu dinikmati? Ya, kalau kamu menjadi beban berarti wah, repot. Jadi kalau kamu punya hutang, jangan dibilang hutang. Saya punya amanah. Amanah itu berarti kan, ayo ibaratkan apa ya, bahasanya gak terlalu tertekan ya. Ganti dengan amanah aja, bahwa oh ada amanah saya yang harus saya selesaikan. Jangan bilang wah saya punya hutang nih, besok sudah jatuh tempo ya. Terkadang malah amanah kamu jadikan beban. Nah ini kan repot ya. Jadi happy, enjoy. Ada uang tidak ada uang, enjoy aja. Makanya gaya hidup itu dikurangi. Terkadang kamu sudah gaya hidupnya up,
ujung-ujungnya bingung bayar hutangnya gimana, bayar angsuran bagaimana, dililit hutang kartu kredit, hutang pinjaman, pinjol Pak, pinjol lagi nih banyak nih saya lihat nih. Hutang pinjol di mana-mana, bingung, stres. Ya. Atau kalau tidak pinjol di mana-mana ya hutang di keluarga di mana-mana. Alasan ini, alasan itu, atau bahkan mungkin kamu memberikan hutang ke orang lain dan akhirnya kamu yang dibikin pusing sendiri untuk menagih. Nah, ini hati-hati. Bicara uang nih riskan. Kita nggak akan bahagia kalau bicara duit. Wah, apalagi kalau ada penipuan, kamu tambah sakit, stres tuh. Knight of Pentacles, ya. Kelola uangmu. Ini bicara uang semua ya, Virgo. Kayaknya Virgo ini lagi bahagia kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak bahagia ya. Kalau begitu kamu cari bahwa ternyata harus menabung. Jangan kamu dengan gaya hidup. Kamu sudah punya meja baru, habis itu uangmu habis. Ya, loyo lagi. Jadi mendingan gak usah punya meja baru, yang penting kamu punya duit. Karena saya lihat di sini kamu itu bahagia kalau punya duit, tabungan simpanan. Ngapain kita mau nama baik tapi kere? Ujung-ujungnya di rentenir datang, ribut lagi, nama baik kita tercemar lagi kan. Mendingan kita hidup apa adanya, ya, tapi isi kantong kita tebal. Ya, kamu berikan gaya hidup kamu wow, ujung-ujungnya keluarga datang tuh, karena mereka berharap kamu bisa membantu mereka. Mereka datang hanya untuk minta bantuan, karena kamu yang memancing itu. Ujung-ujungnya kamu tidak bantu mereka karena seolah-olah kamu tidak mempunyai uang dan memang karena nggak ada. Ya, tiba-tiba mereka cerita kamu yang jelek-jelek. Sakit hati lagi. Kenapa kamu yang memancing? Jadi kalau kamu punya uang ya diam-diam aja. Bukan berarti kita bilang pelit ya. Tapi kalau memang kamu mau memberikan statement bahwa saya ini punya duit, ya jangan salah kalau mereka datang untuk meminjam duit. Karena kamu yang memberitahukan mereka bahwa kamu punya duit dengan cara apa? Belanja ini, belanja itu, punya mobil baru, punya ini baru, punya ini. Padahal semua kredit. Ini contoh. Ya, nanti ujung-ujungnya mereka cerita kamu marah lagi, tersinggung lagi. Ya, karena kamu kan yang memancing mereka berbuat jahat kepadamu. Makanya diam-diam aja. Seolah-olah kamu gak punya apa-apa, jadi mereka juga tidak berharap banyak kepadamu. Tentram-tentram damai, gak ada cerita-cerita di sana-sini. Dibandingkan kamu menjadi orang kaya, mereka bercap kamu sebagai orang kaya tapi gak mau membantu. Atau dibilang anak durhaka, gak mau membantu orang tuanya. Padahal dia kaya. Ini contoh ya, ada beberapa begitu. Padahal dia tidak tahu bahwa si Virgo ini memang juga lagi barang-barangnya tuh semua kredit gitu. Tapi orang tuh di luar sana tuh berpikir bahwa Virgo itu banyak duit aja. Nah, ini hati-hati. Kita bicara uang. Jangan sampai kamu menampak-nampakkan kamu orang kaya, orang sukses, orang ini, tiba-tiba mereka minta bantuan, kamu nggak kasih karena memang nggak ada. Dan akhirnya jadi buah bibir. Diceritain lagi kamu, sakit hati lagi kamu. Serba salah, ada uang sakit hati, nggak ada uang juga sakit hati. Ya lebih baik nggak usah punya uang aja. Kalau kamu menolak tidak ada uang ya mereka memang nggak ada uang karena dia lagi butuh. Tapi kalau kamu seolah-olah kaya tapi nggak mau ada uang, bilang nggak ada uang, nanti mereka berpikir ditipu. Memang kayaknya dia pelit. Nah, ini yang terjadi. Karena saya lihat di sini ada yang ribut dengan orang tua ataupun mungkin saudara ya, karena masalah uang. Hati-hati ya. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau ribut sana sini, apalagi dengan keluarga intern loh, belum pihak ekstern. Ya, The Magician. Ya, kalau untuk bahagia itu jangan kamu berpikir si A si B datang untuk membahagiakan saya. Semesta mau sampaikan kepadamu, bahagiakan dirimu dulu dengan caramu. Bukan kamu berharap kepada si A si B si C. Itu bonus kalau dia datang membahagiakan kamu. Ya, tapi jangan berharap. Ini kebanyakan kamu memberikan untuk mereka bisa up kepada kamu, bisa memberikan kebahagiaan. Pada saat kamu butuh, mereka tidak bisa memberikan itu sesuai ekspektasi kamu kecewa. Ya jangan. Kamu beri itu harus ikhlas, karena belum tentu pemberian kamu akan dibalas oleh dirinya, tetapi ternyata semesta menitipkan dari si kamu nolong si A, ternyata kamu dititipkan berkat dari si C, si D, si F. Jadi jangan berharap pada si A yang kamu tolong itu, karena berkatmu sudah ada dititipkan di tempat lain. Berbahagialah aja, ikhlaskan aja. Kalau memang kamu nggak ikhlas ya jangan kasih gitu, jangan tolong mereka. Kalau memang sekalian kamu nggak ikhlas, ngapain? Ya, itu kan ibarat kalau kita nggak ikhlas kan berat hati. Itu sama saja memancing energi negatif masuk dalam diri kita.
Makanya saya bilang gaya hidup itu diturunkan supaya kamu jangan terlilit hutang, jangan juga mereka berharap kepada kamu. Ini kan kebanyakan ini keluarga ini berharap ini. Ataupun mungkin kamu menampak-nampakkan diri supaya kamu jauh lebih up. Ya. Ini bicara keuangan ya, banyak ya. Tuh, semesta juga mau sampaikan the full. Apa yang kamu punya, kamu berdayakan. Kalau kamu sudah tidak nyaman di tempat itu, ya kamu keluar dari tempat itu. Contohnya apa Kak? Keluar ya kerjaan. Kamu udah tahu kerjaan atau lingkungan di situ toksik, kamu masih di situ saja. Kak Ica, tapi saya nggak bisa keluar dari lingkungan itu walaupun toksik karena saya mau kerja di mana lagi. Ya sudah, kalau gitu kamu harus ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Harus berpikir bahwa oke, saya kerja di situ orangnya toksik, tetapi saya tetap harus di situ karena saya mau dapat duitnya. Oke, saya tetap harus bersyukur. Walaupun mungkin kondisinya orang itu toksik dan pekerjaan ini tidak bisa membuatku kaya, tetapi setidaknya saya bersyukur karena saya bekerja di sini, tetap saya masih bisa makan. Berarti ada energi kesyukuran, bukan malah ribut, marah, lemes, nggak nyaman. Ngapain? Ya, kalau begitu-begitu. Lebih baik santai-santai baik, ya, di rumah aja daripada kamu kerja tapi nggak menjadi berkat buat dirimu dan orang lain, ya. Jadi hati-hati model-model kayak begini. Kalau kita kerja tapi tidak sepenuh hati, malah akhirnya toksik untuk diri kita dan toksik untuk orang lain. Kenapa? Kamu menyerap energi toksik dari orang lain. Akhirnya nanti kamu pulang ke rumah, ini contoh ya. Kamu di kerjaan kantor orang toksik semua. Tapi karena kamu tidak bisa membalas ketoksikan mereka, akhirnya kamu pendam. Kamu pulang ke rumah mungkin salah sedikit anakmu ribut. Kamu bertengkar dengan anakmu, ribut, marahin anakmu, istrimu, keluargamu, ayahmu, ibumu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah menyimpan emosi. Itu yang tadi saya bilang, kamu menyimpan toksik untuk dirimu sendiri dan akhirnya kamu menjadi toksik untuk orang lain, di mana orang lain yang tidak tahu apa-apa gitu. Pernah kamu begitu kan? Kamu marah dengan si A, tapi nanti si C, si D yang dapat. Ya, jadi dia yang kamu melampiaskan ke orang yang tidak tahu apa-apa. Apalagi bentak anak, ataupun mungkin kondisinya kamu diam aja. Tapi kan energi, ada tipe-tipe Virgo juga yang pendiam, memendam. Akhirnya kamu apa? Sakit kepala, sakit belakang, sakit tulang pinggang, sakit tulang punggung, rematik. Ya karena kamu pendam energi negatif. Ingat ya, kebahagiaan itu adalah sumber obat. Jadi yang semesta mau sampaikan di sini, untuk kamu dapat kebahagiaan, ya kamu yang harus menciptakan kebahagiaan itu, bukan mencari kebahagiaan itu. Kebanyakan kamu mencari, dimana kamu memberikan, habis itu kamu ingin mendapatkan dari mereka. Mereka tidak kasih, kamu marah. Ya. Berikutnya di sini the devil, ya. Ya sama yang tadi ya, sudah diulang lagi. Jangan pernah menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Hati-hati. Ya, ini sudah ditegaskan lagi pada semesta 2 kali nih. Ya. Kalau kamu tahu bahwa orang itu jahat, jangan dekat-dekat. Atau bahkan mungkin kamu mau membalas dendam, membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, atau mendoakan mereka supaya semesta membalas sakit hatimu. No. Ya. Itu sama saja kamu mendoakan dirimu yang jahat. Makanya saya bilang berikan pengampunan untuk mereka, nggak usah dekat-dekat. Untuk balas-membalas nggak usah dibalas. Izinkan semesta yang menegur mereka. Semesta aja, nggak usah kamu doa-doa yang jelek. Itu sama saya kamu doa dirimu. Ya, semesta mau sampaikan kepadamu, balaslah kebaikan orang yang baik padamu. Jangan kamu membalas kejahatan orang yang pernah jahat padamu, tetapi balaslah orang yang baik, pernah berbuat baik kepadamu. Jadi yang soal balas-membalas ini kebaikan loh. Ngapain kita mau membalas kejahatan? Ke depan ada karma. Kamu mendapatkan karma jahat. Ya. Jadi jangan sampai kamu mendapatkan karma jahat karma buruk di hari esok karena perbuatanmu saat ini. Jadi kamu berpikir, hari ini hidup saya kok begini-begini, berarti ini karmamu. Mungkin kamu kemarin bikin apa dengan orang lain di sana? Menyakiti sehingga kamu sekarang tersakiti? Atau mungkin kemarin kamu jahat pada orang, akhirnya orang menjahatimu saat ini? Tidak, Kak. Ya, kalau memang kamu sudah baik, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Saya sudah baik, Kak Ica, tapi kok saya begini-begini terus. Ya, lihat silsilamu. Jangan sampai kamu mendapatkan karma leluhurmu mau berbuat jahat
di masa lalu, akhirnya kamu yang kena karena keturunan. Makanya saya bilang hati-hati, kalau bukan kamu yang dapat saat ini, mungkin keturunanmu atau kehidupan berikutnya, kamu reinkarnasi. Makanya saya bilang jangan sampai kamu berbuat jahat, karena semesta itu akan membalas di saat dan di waktu yang tepat. Ya, kebanyakan kita tuh tidak mengerti akan itu. Ya, four of wands ya. Carilah orang-orang yang betul-betul menginginkan kamu, bukan menginginkan hartamu, bukan menginginkan duitmu, bukan menginginkan keseksianmu, bukan menginginkan kegantengan dan kecantikanmu, no. Tapi dari hati. Carilah orang-orang yang tanpa topeng, supaya kamu bahagia. Ini bicara jiwa, kalau terkoneksi dengan orang yang betul-betul tulus, ya, dia akan datang pada saat kamu susah ataupun senang. Ya. Jadi kalau orang pergi saat ini dari dirimu, berarti orang itu tidak baik. Orang itu jahat padamu, kenapa kamu harus menangisi? Berarti kamu harus senang dong, happy dong. Oh, ternyata dia tidak baik untukku, makanya semesta memisahkanku dan dia. Kebanyakan kamu sedih kan, menyesali, oh kenapa saya sudah baik. Kamu tuh terlalu baik, makanya dimanfaatkan. Semesta kasih pisah, malah nangis. Ya, kalau kamu tidak baik berarti ya dipisahkan karena dia baik. Kamu harus mengintrospeksi diri. Ya. Kayak saya mau, ada kan beberapa gitu, saya mau seksi. Karena ya seksi itu bonus. Paling utama kan sehat dulu. Kamu ke gym ngapain? Biar badan seksi itu bonus. Ya. Kita ke gym olahraga itu untuk sehat dulu. Ya. Kebanyakan saya mau body seksi, kaya. Ya orang datang karena dia menginginkan kekayaan kamu. Pada saat kamu miskin ya dia pergi, kenapa? Orientasinya kaya. Ya, kamu ke gym, tubuhmu langsing seksi, perfect, ya, six pack, pokoknya macam-macam. Cowok cewek nih. Ya dia mau kamu punya body. Suatu saat kamu gemuk, melar, dia pergi ke wanita lain. Ya itu karena apa? Dia mau body kamu, casing kamu, bukan hatimu, bukan jiwamu. Carilah orang-orang yang mau dengan kamu terima apa adanya dirimu. Saat kamu keriput nanti, kan ini kan tidak abadi. Makanya banyak operasi plastik sekarang lagi booming ya. Karena ya itu, tidak abadi kulit kita. Teknologi semakin pintar, kamu semakin gak pintar. Ya. Karena kulit itu gak abadi. Toh kalau kamu operasi plastik pun 2-3 tahun akan melar lagi. Besok lagi ada uang gak beli untuk biaya operasi lagi, karena semua itu nggak abadi. Ya, jadi jangan suatu saat nanti kamu berpikir bahwa wah saya diselingkuh ya, karena kamu sudah nggak memberikan ekspektasi sesuai yang dia harapkan, karena dia hanya melihat casingmu, melihat uangmu, melihat apa, bukan hatimu. Nah itu semesta mau sampaikan ya, entah dengan pasangan, entah dengan sahabat. Ya, The Hermit ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, jalanlah terus selama kamu merasa itu baik, walaupun mungkin kondisimu tertatih-tatih. Jangan berharap orang mengangkatmu, mengulurkan tangan untuk membantumu. No, kamu yang harus bangkit sendiri dari keterpurukanmu. Ya, makanya tadi saya bilang ciptakan kebahagiaan, bukan datang suruh orang tolong dong, mengemis cinta, mengemis apa ya. Makanya kita tuh harus itu mental pejuang, jangan mental pengemis. Sudah mengemis cinta, mengemis duit, mengemis kasih sayang, mengemis itu mengemis tuh. No. Tapi harus berjuang untuk dirimu, berjuang untuk cintamu. Cintamu dulu, dirimu dulu yang dicintai. Kebanyakan kamu gak mencintai dirimu, kamu mencintai orang lain dengan harapan dia mencintaimu supaya kamu bahagia. Ya kan? Padahal yang semesta mau sampaikan di sini adalah cintaimu dirimu dulu, jiwamu. Sayangi dirimu, maafkan dirimu di masa lalu. Kalau ada trauma-trauma dan luka batin, ya mereka tuh sakit hati. Mungkin kamu merasa biasa, tapi hatimu tuh sakit. Menyimpan dendam, amarah. Ujung-ujungnya apa? Sakit fisik. Dimana sakit hati itu tidak terlihat, tetapi itu adalah racun dalam tubuh untuk kita bisa menciptakan penyakit-penyakit lainnya dalam tubuh kita. Bahkan penyakit non medis. Contohnya orang guna-guna kamu cepat masuk. Kenapa? Karena ya kamu ada ibaratkan menerima energi negatif itu. Karena kamu membuka pintu. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Makanya orang itu jarang kena santet. Itu biasa orang itu adalah orang-orang yang berpikiran positif. Ya, karena dia beda tempatnya. Dia nggak membuka dan dia tidak menerima santet itu.
Tetapi santet itu menunggu di depan pintu. Tapi dia kalau tetap up dengan energi positif, ya santet itu tunggu aja depan pintu sampai dia capek. Ujung-ujungnya dia balik lagi ke orangnya. Makanya saya bilang hati-hati. Kamu bahagia, kamu akan jauh dari penyakit medis ataupun non medis. Itu aja. Ya. Karena saya lihat di sini juga banyak main dukun-dukun ini kamu, ya. Kalau tidak berarti kamu yang terkena dukun-dukun santet nih, hati-hati. Pokoknya ada santet-santet di sini soalnya. Ya, kalau tidak kamu untuk percaya diri, untuk kebanyak duit, untuk pasangan, ya berarti orang lain yang menyantetmu. Karena banyak juga orang yang tidak suka sama Virgo. Ya, diam-diam, tapi mereka nggak suka. Walaupun mereka bungkus dalam sebuah senyuman. Makanya saya bilang ya, orang-orang dengan kamu circle-nya itu harus circle-circle yang baik lah. Jangan yang negatif. Ya, yang terlalu kompetisi, bahkan kompetisi tidak sehat. Makanya tadi saya bilang ini ada santet. Kenapa? Karena dia mau berkompetisi tidak sehat. Ingin sesuatu tetapi seolah-olah tidak ingin gitu. Ya, hati-hati. Ada Six of Wands, sabar. Ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari kesabaran diri juga. Jangan terburu-buru melihat orang, wah dia sudah punya mobil. Ya, saya kok begini-begini aja ya Kak Ica ya. Ya sabar. Rezekimu bukan saat ini, itu rezeki dia. Ingat, rezekimu tidak akan tertukar. Tuhan itu tidak akan pernah menukar rezekimu. Kamu sudah punya rezeki sendiri. Ya. Hari ini bukan rezekimu, esok hari harus berpikir positif. Nah, gitu ya. Harus sabar. Oke, berikutnya death. Wah, death ini artinya mati ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih meninggalkan pola hidup lama. Pola hidup lama, di mana waktu sudah berlalu, biarlah berlalu. Ya, apa yang sudah terjadi di masa lalu ya biarlah berlalu. Ibarat kan udah mati, udah zaman dulu, zaman jadul. Sekarang zaman now. Ya. Jadi tinggalkan masa lalu yang kelam. Kalau kamu tahu hidup kamu kok begitu-begitu aja gak ada perubahan, berarti pola kamu salah, dirubah. Ya, Five of Wands ya, jangan tinggal di masa lalu. Harus di masa depan. Ya, HP aja pintar masa kamu bodoh. Ya. Sama seperti tadi kan, kamu ke dukun-dukun. Ini contoh ya, kalau kamu seandainya merasa bahwa kamu pakai dukun. Ya. Karena saya punya readingan ini tanpa ada yang negatif, saya bermain secara energi, bermain intuisi tanpa ada dukun-dukun. Kalau dukun-dukun itu berarti dalam tanda kutip dia punya kemampuan seperti saya, tetapi dalam hal negatif. Ya. Oke, berikutnya ya. Di sini semesta mau sampaikan apa yang saya bilang tadi tentang dukun. Karena ada sesuatu yang saya mau bilang, tiba-tiba saya harus jelaskan dulu gitu. Oh ya, jadi jadi tentang dukun ya. Dukun itu kan orang pintar ya, dimana ya mereka disebut orang pintar karena kamu itu orang bodoh. Ya, bener kan? Jadi harus ada tingkat kesadaran bahwa saya ini pintar, saya ini hebat, saya kuat. Kenapa harus yang negatif? Apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu, nggak usah bawa di masa depan. Energi positif itu harus ada pada dirimu di masa depan, bukan malah membawa energi negatif untuk masa depanmu. Sudah ya, saya sudah bilang di awal tadi. Ini untuk khusus Virgo nih masih banyak amarah, dendam, sakit hati, bahkan dari lahir. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa mungkin orang tuanya pernah ya. Saya ini kalau ini dirimu ya berarti ini ada energimu. Tetapi kalau tidak berarti energi Virgo lainnya ya. Karena saya merasakan di sini energi ada yang mau digugurkan saat masih dalam kandungan. Itu dia sudah menyerap atau sudah merasakan kepahitan dalam diri, merasa tidak diinginkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena serasa dia mau digugurkan. Orang tuanya tidak menginginkan kehadiran dia lahir di bumi ini. Sampai dia bawa dewasa loh. Akhirnya dia jadi anak yang pemarah, jadi anak ya kamu mungkin ya, entah siapapun. Pokoknya coba lihat orang-orang yang dia pernah digugurkan itu secara tidak langsung, secara psikologis ya. Secara psikologis itu dia merasa tidak diinginkan. Jadi dia tuh kayak brutal. Dia atau bahkan lebih banyak diam. Maaf ya ribut ya. Ya, jadi seperti gitu. Ya. Kalau kamu memang ada kepahitan dalam dirimu, rasa emosi di masa lalu, biarkan berlalu. Ngapain bawa ke depan, masa depanmu? Makanya hidup-hidupmu tidak berubah dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Kenapa? Karena kamu membawa pola lama ke dalam pola barumu.
Yang sama aja, kamu sudah keluar dari jeratan hutang, tiba-tiba kamu hutang lagi. Ya kapan kamu, ibaratkan gali lubang tutup lubang, kapan kamu selesai hutangnya? Nah itu ya, harus dipelajari seperti gitu. Itu supaya kamu bahagia, lepas dari hutang, lepas dari orang toksik, lepas menginginkan sesuatu dari orang. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri, ya. Bangkit dari keterpurukan tanpa meminta pertolongan. Harus dirimu kuat, ya. Harus yakin, pede. Dan yang satu, harus lebih dekat dengan semesta. Jangan pakai dukun, ya. Harus lebih, kamu kan kebanyakan ini saya lihat banyak doa ya, tapi doanya nggak sampai. Kenapa? Ya itu tadi, rasa insecure, kamu di vibrasi bawah. Makanya kamu kadang-kadang, kok doa orang itu cepat terkabul, kok saya tidak? Ya karena kamu di vibrasi bawah. Seolah-olah kami itu belum mau menerima berkat Tuhan. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Berkat Tuhan itu kan di vibrasi atas, dimana harus bahagia. Saya sudah bahagia Kak Ica. Tipu. Bahagia di mulut aja, di bibir, hati tidak. Nah ini bicara kuncinya tuh ada di hati, di jiwa. Supaya kamu bisa menerima berkat Tuhan, ya bahagiakan jiwamu, hatimu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di hari esok. Semoga resonate ya. Dan maaf, saya bukan bicara atau menyinggung Virgo ya, maaf. Cuman karena energinya agak sedikit kedukun-dukun ya. Jadi saya kasih pencerahan supaya kamu juga jangan menjadi orang bodoh. Mereka dikatakan orang pintar ya, dikarenakan memang mereka pintar. Mereka sudah sadar diri, akan tingkat kesadarannya sudah ada. Sedangkan kamu kan belum. Makanya sekarang ini saya menyadarkan kamu untuk bisa bertumbuh dari jiwamu. Nah itu ya, jadi harus ada tingkat kesadaran kamu up. Masa depan harus up, ceria. Dari apa? Dari saat ini sadar, introspeksi diri ya. Oke, seperti gitu ya. Maaf kalau ada salah kata dan ucap ya. Semoga kalian ke depan saya doakan lebih bahagia, lebih enjoy ya, dan diberkati. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.